Selamat pagi, nama saya Kevin Daniel Simanjuntak dari kelas 12 MIA 6, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi, yang akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadinya masing-masing, sehingga keamanan dan ketertiban sulit terwujud di masyarakat. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut, antara lain yaitu: yang satu, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi bagi pelanggar-pelanggar hukum. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau singkatannya HAKI. Pengaturan mengenai hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun lembaga penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya terlaksana dengan baik. Misalnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut, antara lain yaitu: tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum yang bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negaranya. Setiap warga negara dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajibannya. Itulah merupakan bentuk dari keadilan dalam bermasyarakat. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap warga negara. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor sebagai berikut, yaitu antara lain: satu, hukumnya. Maksud dari hukum di sini adalah undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan ideologi dan konsep pemerintahan di suatu negara. Yang kedua,
penegakan hukum atau penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam bidang penegakan hukum ataupun pengadilan hukum. Yang ketiga yaitu masyarakatnya. Maksudnya warga negara harus mematuhi, mengetahui, dan memahami hukum-hukum yang berlaku. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang kelima, kebudayaan. Maksudnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Demikian penjelasan saya tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih.